Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pendekatan prediktif dan pendekatan positif. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Habibullah dengan NIM akhir 359. Selanjutnya ada Eka Armaliasari dengan NIM akhir 373. Selanjutnya ada Safrina Wintafatin dengan NIM akhir 389. Selanjutnya ada Nur Rahmatunisa dengan NIM akhir 405. Selanjutnya ada Tika Wulandari dengan NIM akhir 385. Dan yang terakhir ada Rosiana Nur Mahmuda dengan NIM akhir 410. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang prediksi dari suatu peristiwa ekonomi. Forecasting atau perkiraan adalah teknik yang digunakan untuk memprediksi nilai atau peristiwa di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren. Dalam ekonomi, prediksi ini penting untuk membantu pengambilan keputusan, perencanaan riset, manajemen risiko, serta menetapkan tujuan yang realistis. Namun karena masa depan bersifat tidak pasti, hasil prediksi harus sering direvisi dan bisa sangat bervariasi. Faktor penentu ketepatan prediksi ialah data historis yang berkualitas. Prediksi yang akurat bergantung pada historis yang valid, terpercaya, dan terkini. Data yang lengkap dan representatif memungkinkan analisis pola dan tren yang lebih tepat. Dan selanjutnya ada pemilihan metode forecasting yang tepat. Di sini ada dua kategori. Yang pertama ada metode kualitatif, itu mengandalkan pendapat ahli, intuisi, dan penilaian subjektif, cocok untuk situasi dengan data terbatas atau ketidakpastian tinggi. Contohnya metode Delphi dan analisis skenario. Dan yang terakhir ada metode kuantitatif, itu yang menggunakan data numerik dan teknik statistik seperti analisis time series, regresi, dan ekonometrik untuk mengidentifikasi hubungan variabel dan pola tren. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses analisis sistematis. Adapun langkah-langkah penting dalam forecasting ini meliputi yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan jangka waktu prediksi. Kedua, mengumpulkan dan memvalidasi data historis. Yang ketiga, menganalisis data untuk menemukan pola, tren, dan hubungan antar variabel. Yang keempat, membuat prediksi berdasarkan analisis tersebut. Dan yang kelima, validasi hasil prediksi dengan data historis untuk mengukur akurasi. Dan yang terakhir, meninjau dan menyesuaikan prediksi secara berkala sesuai perubahan kondisi. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi dan model matematika. Dalam kasus pertumbuhan ekonomi yang bersifat non-linear, metode seperti jaringan syaraf tiruan atau backpropagation dapat meningkatkan ketepatan prediksi dengan menyesuaikan bobot dan bias secara optimal selama pelatihan model. Contohnya, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan metode ini mencapai tingkat akurasi hingga 99,92%. Adapun tantangan dalam menjaga ketepatan prediksi, yang pertama, ketidakpastian masa depan. Perubahan mendadak dalam kondisi ekonomi, politik, dan teknologi dapat mengubah hasil prediksi. Yang kedua, kualitas data. Data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau bias dapat menurunkan akurasi prediksi. Yang ketiga, pemilihan metode yang kurang tepat. Metode yang tidak sesuai dengan konteks atau karakteristik data dapat menghasilkan prediksi yang kurang akurat. Dan yang terakhir, interpretasi hasil. Prediksi harus diinterpretasikan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan keputusan yang keliru. Baik, selanjutnya ini merupakan pendekatan pasar dan akuntansi eksternal, di mana pendekatan prediktif dalam akuntansi itu menekankan angka-angka yang memiliki keterkaitan tinggi dengan harga pasar, sehingga fokusnya pada reaksi pasar sekuritas, bukan pada investor individu. Informasi dari pasar sekuritas
itu digunakan untuk merumuskan teori akuntansi dan menyediakan dasar pertukaran yang teratur. Selanjutnya, di sini ada model pasar yang efisien. Secara umum diasumsikan bahwa pasar sekuritas adalah efisien. Semua pasar efisien yang sempurna berada dalam equilibrium continuous, sedemikian hingga nilai intrinsik sekuritas bergetar secara random dan harga pasar selalu sama dengan nilai intrinsik yang mendasari pada setiap waktu. Nilai intrinsik itu secara umum diakui sebagai harga yang seharusnya dan harga yang akan diberikan oleh individu lain yang memiliki informasi dan kompetensi yang sama ketika orang tersebut membuat estimasi. Nah, jika ada model pasar yang efisien, maka ada hipotesis pasar yang efisien juga. Gimana hipotesis pasar yang efisien itu? Di sini Fama membedakan tiga arus efisiensi pasar, yaitu lemah, semi kuat, dan kuat. Untuk bentuk lemah itu menyatakan bahwa return atau harga yang diekspektasikan equilibrium itu sepenuhnya mencerminkan sekuensi return harga masa lalu. Kalau bentuk semi kuat itu menyatakan bahwa return harga ekspektasian sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik. Sedangkan kalau bentuk kuat itu menyatakan bahwa return atau harga ekspektasian equilibrium sepenuhnya mencerminkan semua informasi, tidak hanya informasi yang tersedia secara publik. Menggunakan teori dan bukti yang berkenaan dengan hipotesis pasar efisien dan metodologi yang terutama disediakan oleh model penilaian model aset, teori portofolio, dan model pasar. Pendekatan prediktif berawal dari evaluasi angka-angka dan teknik-teknik akuntansi atas dasar reaksi pasar modal. Bukti yang tersedia bagi riset berbasis pasar dalam akuntansi secara umum diklasifikasikan dalam 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama, studi-studi kandungan informasi. Yang kedua, perbedaan dalam teknik-teknik akuntansi diskresioner. Yang ketiga, konsekuensi dari regulasi. Dan yang terakhir, dampak terhadap bidang-bidang terkait. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan positif. Pendekatan positif adalah sebuah pendekatan dalam teori akuntansi yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang terjadi dalam praktik, serta memprediksi tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Pendekatan ini menghindari penilaian normatif tentang apa yang seharusnya dilakukan, dan lebih berfokus pada apa adanya bukan apa yang seharusnya. Dengan kata lain, pendekatan ini bersifat deskriptif, bukan normatif. Selanjutnya, latar belakang munculnya pendekatan positif. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap pendekatan normatif, yang dianggap terlalu teoritis dan tidak sesuai dengan kenyataan praktik akuntansi. Karena itu, peneliti mulai mengarahkan perhatian pada perilaku aktual perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi. Pendekatan positif mulai berkembang pesat sejak publikasi artikel oleh Watts dan Zimmerman pada akhir 1970-an yang memunculkan teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Selanjutnya, landasan teori. Teori agensi merupakan kerangka pokok dari pendekatan positif. Dalam teori ini terdapat komponen penting, yaitu prinsipal sebagai pemilik perusahaan atau investor dan agen sebagai manajer atau pengelola yang menjalankan perusahaan. Masalah utama dalam hubungan ini adalah konflik kepentingan dan ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi. Dalam konteks ini, laporan keuangan berfungsi sebagai alat penting untuk pengawasan, evaluasi kinerja, serta dasar pengambilan keputusan, termasuk juga dalam menentukan kompensasi dan insentif. Selanjutnya, hipotesis utama pendekatan positif. Watts dan Zimmerman merumuskan 3 hipotesis kunci untuk menjelaskan perilaku dalam pemilihan metode akuntansi. Yang pertama adalah hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis, yaitu bahwa manajer dengan sistem kompensasi berbasis laba cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba jangka pendek sehingga menguntungkan dirinya melalui bonus yang lebih besar.
Yang kedua, hipotesis kovenan utang atau debt covenant hypothesis, di mana perusahaan dengan kewajiban utang yang signifikan cenderung mengadopsi metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba agar dapat memenuhi persyaratan atau kovenan dalam perjanjian utang. Dan yang ketiga adalah hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis, yaitu bahwa perusahaan besar yang rentan terhadap tekanan politik cenderung menghindari pelaporan laba yang tinggi untuk meminimalkan kemungkinan intervensi pemerintah, pajak yang tinggi atau regulasi tambahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif pendekatan positif. Jadi dalam praktik, pendekatan positif ini mengenali dua sudut pandang utama. Yang pertama, pandangan efisiensi atau efficient contracting, di mana kebijakan akuntansi ini dipilih untuk menciptakan efisiensi dalam kontrak antara manajer dan pemilik atau kreditur. Akuntansi berfungsi untuk mengurangi biaya keagenan atau agency cost. Yang kedua, pandangan opportunistik atau opportunistic perspective. Manajer mendukung memanfaatkan keluasan dalam standar akuntansi untuk memilih metode yang menguntungkan secara pribadi, seperti memanipulasi laba demi mendapatkan bonus atau dalam negosiasi kontrak. Kekuatan pendekatan positif. Pendekatan positif ini memiliki beberapa kekuatan, antara lain berbasis empirikal dan data nyata, relevan dengan praktik bisnis dan perilaku manajer, menjadi landasan untuk penelitian ilmiah dalam bidang akuntansi keuangan, dan membantu memprediksi dampak dari perubahan standar akuntansi. Adapun kelemahan pendekatan positif ini yaitu tidak mempertimbangkan nilai moral, etika, dan keadilan, terlalu mengandalkan asumsi rasional dan kepentingan ekonomi, serta tidak cukup menjelaskan praktik akuntansi dalam sektor publik, nirlaba, atau sosial. Peran pendekatan positif dalam regulasi akuntansi. Jadi meskipun tidak bertujuan untuk menyusun standar, hasil-hasil dari pendekatan positif ini dapat memberikan gambaran realistis kepada pembuat kebijakan atau regulator, memperkirakan respons pasar dan manajemen terhadap standar baru, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap efek samping dari kebijakan akuntansi.